Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kata dasar keragaman adalah ragam. Jadi, kamu mencari pada kolom huruf R dalam kamus. Yang ketiga, kemudian carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Keempat, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut, yaitu keragaman artinya kerukunan. Selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan kata-kata sulit. Kita bisa menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama, suku bangsa. Artinya, kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kata sulit yang berikutnya, semboyan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan. Contoh kata sulit berikutnya yaitu slogan. Artinya, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, kamu dapat memperkaya pengetahuanmu. Dengan menemukan informasi penting dari sebuah teks, kamu sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita bisa menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia seperti berikut ini. Pada kolom pertama, yaitu informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Misalnya, Indonesia memiliki keanekaragaman suku.
Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, untuk kolom yang kedua ini, kita akan mengisinya setelah kita membaca teks. Sekarang, kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah slogan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tersebut terlihat dari beragamnya suku bangsa, bahasa, agama, adat, dan budaya. Meskipun memiliki perbedaan, penduduk Indonesia tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun. Selanjutnya paragraf kedua, menurut sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku Jawa. Suku Jawa merupakan gabungan beberapa suku di Pulau Jawa. Jumlah penduduk suku Jawa mencapai 40,2% dari penduduk Indonesia. Sementara itu, suku Nias memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 0,44% dari penduduk Indonesia. Suku-suku lain seperti suku Papua memiliki persentase sekitar 1,14% dan suku Tionghoa sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Indonesia. Setelah membaca, kita dapat menemukan informasi baru. Selanjutnya, kita bisa menuliskan informasi yang baru kita ketahui seperti berikut. Jadi, kita menuliskan informasi yang kita ketahui setelah membaca teks pada kolom kedua. Kalau pada kolom pertama tadi, informasi yang sudah kita ketahui sebelum membaca teks. Nah, pada kolom kedua ini, informasi yang baru kita ketahui setelah kita membaca teks. Informasi yang pertama, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Informasi yang kedua, suku Jawa memiliki jumlah penduduk terbanyak. Informasi ketiga, jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Berdasarkan paragraf tersebut, ide pokok atau gagasan pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran
merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikanlah dengan suara lantang dan percaya diri. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo simaklah paragraf berikut. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, terdapat sebuah tempat bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April 1991 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di Taman Budaya ini rata-rata berciri khas rumah adat NTB. Pada teks tersebut terdapat beberapa kata yang dicetak tebal. Kata yang dicetak tebal itu merupakan bagian dari kata-kata sulit. Arti kata-kata sulit bisa kita temukan dalam kamus. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Wisatawan artinya orang yang berwisata, bisa juga artinya turis. Lahan artinya tanah terbuka, bisa juga artinya tanah garapan. Khas artinya khusus, bisa juga artinya teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Kemudian, rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikutnya, temukan jawaban
dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Ayo simaklah paragraf berikut. Suku Manggarai. Suku Manggarai merupakan suku yang tinggal di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Kampung ini terletak di lembah sebelah barat daya Kota Runteng. Kampung Wairebo dikenal sebagai salah satu tujuan wisata. Berikut adalah contoh menuliskan informasi yang telah ditemukan berdasarkan teks suku Manggarai tersebut. Judul teks suku Manggarai. Informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks, yaitu suku Manggarai merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikutnya, informasi yang sudah diketahui setelah membaca teks. Suku Manggarai terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Sebagai contoh, ayo simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat tersebut. Ide pokok teks tersebut adalah pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Kemudian, arti kata sulit dari teks tersebut. Yang pertama, kata patung artinya tiruan bentuk orang, hewan, dan sebagainya. Arti kata kebudayaan, yaitu hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Selanjutnya, mengukir artinya menggores atau menoreh, memahat, dan sebagainya untuk membuat lukisan, gambar, dan sebagainya pada kayu atau batu, logam, dan sebagainya. Kemudian suku artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama, jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. Kedua, jika ada kata sulit,
carilah artinya terlebih dahulu. Lalu, jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Ayo perhatikan paragraf berikut. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditunjukkan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Setelah menyimak teks tersebut, kita dapat menuliskan ide pokok dan informasi penting yang ada di dalam teks. Contohnya, ide pokok paragraf tersebut adalah: selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Informasi penting yang terdapat dalam teks seperti batik merupakan warisan Nusantara. UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian kamu lalu mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Berikut adalah contoh menuliskan kata-kata sulit dan artinya. Kata sulit mufakat artinya telah tercapai kesepakatan. Kata sulit rukun artinya
baik, dan damai. Selanjutnya, kata sulit khas artinya khusus, teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Warna-warni yang memantul dari potongan-potongan kaca dalam karya seni mozaik dapat menimbulkan kekaguman bagi orang yang melihatnya. Setiap kepingan kaca yang dipadukan dengan pola tertentu mampu menghasilkan karya seni yang menarik untuk dilihat. Nikki Ella Whitlock, seorang seniman asal Inggris, menciptakan karya yang menakjubkan dengan menggunakan bahan bekas. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat membuat pertanyaan dan jawabannya. Berikut adalah contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks di atas. Siapakah nama seniman asal Inggris yang menciptakan karya seni dengan bahan bekas? Jawabannya, Nikki Ella Whitlock. Menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menemukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Ayo perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah contoh membuat peta pikiran. Kamu bisa meletakkan judul teks berada di tengah-tengah. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf keempat, dan seterusnya. Menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks yang sebenarnya. Untuk melatih kemampuanmu, ayo ringkaslah teks di bawah ini. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada suatu teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat
sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Ayo simaklah teks berikut. Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Di Jalan Medan Merdeka terdapat dua tempat ibadah yang sangat terkenal, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kedua tempat ibadah tersebut dibangun berdekatan. Masjid Istiqlal dibangun pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan pada tanggal 22 Februari 1978. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pencetus pembangunan Masjid Istiqlal adalah Insinyur Soekarno. Sedangkan Gereja Katedral dibangun pada tanggal 16 Januari 1899 dan selesai pada tanggal 21 April 1901. Gereja Katedral diresmikan dan diberkati oleh Edmundus Syabradus Luypen. Umat kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Setelah menyimak teks tersebut, sekarang ayo buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Kamu bisa menuliskan peta pikirannya seperti contoh di bawah ini. Judul teks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian di bagian kiri, sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian pada bagian sebelah kanan, tujuan dan manfaatnya dari dibangunnya kedua tempat ibadah tersebut. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gelar ini diberikan karena jasa beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan teks tersebut, kalimat utamanya adalah pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Jadi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya, gagasan pokoknya yaitu pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia.